Semua milik Jovita akan jadi milikku. Firman akhirnya juga menyerahkan proyek itu dengan berat hati. Niat ingin meminta bantuan, malah kehilangan. Leon menekan lelaki itu dengan ancaman. Kalau proyek dan gambar cetak biru yang ia dapatkan secara ilegal, karena yang memenangkan lelang, Iwan, ayahnya Jovita. Leon akan melaporkan ke polisi jika ia tidak menyerahkannya. Ia akan melaporkan dengan tindakan pencurian. Saat itu juga, Firman menyadari kalau ia mendatangi orang yang salah. Bahkan Leon tidak memberikan apapun untuknya. Kurang ajar ini orang. Firman menatap tajam saat Leon menekannya dan meminta gambar Jovita dikembalikan. Ia tidak bisa berkutik saat Leon menekannya dan menjelaskan apa resikonya jika ia mengotot untuk tetap bertahan. Lelaki itu sadar, Leon bukan orang yang sembarangan. Ia juga sempat mendengar gosip kalau Leon Wardana orang yang nekat dan berani. Leon tidak takut bersaing dengan perusahaan kontraktor besar seperti Totalindo dan Hutama Karya, nama perusahaan besar di Indonesia. Leon berani bersaing dengan mereka. Ia juga mendengar kalau Leon orang yang berani di setiap proyeknya. Tidak ada satupun preman yang meminta jatah keamanan dan pungutan-pungutan liar yang tidak jelas, serta jatah preman seperti yang sering dilakukan kepala mafia, seperti yang baru kita dengar, yang ditangkap kepala preman. Mereka mencoba melenyapkan pamannya sendiri. Uang memang jahat, tidak mengenal saudara ataupun kawan. Sekarang, lelaki itu menyesali pertemuannya dengan Leon. Kini, proyek yang akan dikerjakan perusahaannya hilang dari genggaman. Ia meninggalkan Leon masih duduk di kursi di dalam restoran. Di depannya, satu gulungan besar gambar hasil karya Jovita. Matanya masih menatap dengan dalam box berbentuk panjang yang isinya gambar kerja keras sang wanita tawanan. Jovita, seorang arsitek muda yang berbakat. Ayahnya selalu bangga padanya karena klien dari perusahaan mereka sering sekali memakai jasa Jovita Hara untuk mendesain perusahaan, rumah, sampai hotel. Apa yang dimiliki wanita itu adalah milikku, termasuk tubuhnya. Gumam Leon, lalu membawa gambar Jovita turun. Ia memanggil orangnya. Matanya melirik kanan kiri. Ia yakin kalau musuhnya bertambah satu lagi. Mungkin Firman sudah merencanakan sesuatu untuknya saat ini. Tetapi ia tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Ia tidak pernah merasa takut. Jika ia ingin mendapatkan apa yang ia inginkan, ia tidak peduli dengan resiko yang akan ia terima. Kita pulang, pinta Leon saat sang sopir berlari ke arahnya. Baik, bos. Di rumah Leon, di daerah pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Jovita menikmati hangatnya terpaan api unggun yang ia buat dengan Tony dan Biatin serta anak-anak yang lain. Jovita yang jago memainkan alat musik petik. Ia memangkuknya dan menyanyikan beberapa lagu. Suasana terlihat sangat berbeda malam itu. Suasana ceria karena pribadi Jovita orangnya humoris. Ceria dan suka mengobrol dan tentunya pintar menyanyi dan main gitar. Saat bos besar itu pergi, ia mengajak anak-anak buah Leon ikut bergabung. Biatin menyuguhkan kopi dan camilan, menambah betapa bebasnya hidup mereka malam itu. Mereka bebas saat Leon tidak ada di rumah. Tentunya, itu pertama kalinya terjadi di istana megah itu. Wah, mantap. Ini pertama kalinya suasana rumah seperti ini. Timpal salah seorang anak buah Leon. Iya, biasanya hening seperti kuburan. Kecuali pagi-pagi, baru suasana hidup lagi. Itu pun karena ada kegiatan olahraga para pegawai. Ujar yang lain. Tony hanya tersenyum. Ia menatap Rara dengan tatapan hangat. Sudah hampir malam. Mobil yang dikendara Iwan berhenti. Sesaat, Jovita dan yang lain terdiam. Mereka berpikir bos Leon yang datang. Tetapi Salsa yang keluar dari mobil dengan bibir manyun berjalan dengan cepat. Langsung masuk ke kamarnya. Berbeda saat ia mau berangkat tadi. Terlihat anggun dan cantik mempesona.
seperti kelompok bunga yang baru mekar. Tapi saat ia pulang dan keluar dari dalam mobil, ia terlihat seperti ibu-ibu yang gagal menagih hutang. Mereka terdiam, melihat Salsa yang berjalan dengan langkah buru-buru, sampai di kamarnya di lantai 2. Ia seperti membanting sesuatu. Brak! Salsa melempar vas bunga yang berbahan kaca, menyebabkan pecah dan berserak di lantai. Ada apa dengannya? Tanya Jovita, masih menatap ke arah kamar Salsa. Mungkin bos tidak memberi jatah penuh kali. Sahut Billy terkekeh. Ada apa dengan non Salsa, Wan? Biatin ikut penasaran juga. Ini pertama kalinya si ratunya si bos itu terlihat marah. Boleh dibilang, ia wanita top 1 di mata Leon. Karena sekian banyak wanita milik Leon, hanya ia yang sering diajak bos Leon untuk menemaninya untuk urusan pekerjaan. Bahkan, itu juga membuat banyak wanita-wanita lain menjadi iri. Salsa memiliki julukan Flower White, itu artinya ia wanitanya Leon yang paling spesial. Tidak tahu, dia marahnya sama bos, tapi melampiaskannya padaku. Ucap Iwan, memegang pipinya yang habis digampar sama Salsa. Memangnya diapain? Jovita menatap dengan penasaran. Saya ditampar, sialan itu orang. Kata Iwan, membawa sampahnya di tangan. Apa yang terjadi sebenarnya sampai ia kesal seperti itu? Biatin menatap Jovita. Wanita parubaya itu yakin ada hubungannya dengan Jovita. Karena Leon belum pernah membuat wanita cantik Salsa dan Sabrina kecewa dan marah seperti saat ini. Tapi sejak Jovita datang ke rumah ini, semua banyak berubah, termasuk sikap Leon. Tanpa ia sadari, banyak berubah dari dirinya dan hanya Ibu Atin yang tahu hal itu. Sudah, kita minum ini dulu. Ujar Iwan yang ikut menikmati hidangan enak saat di restoran tadi. Wah, wine putih mahal. Dari mana ini? Mata Billy melotot. Ia tahu, satu botol minuman memabukkan itu harganya fantastis. Satu botol, minum rame-rame. Jovita hanya meminumnya sedikit. Itu pun dicampur es. Tapi ia sudah merasa sangat pusing. Ini gila. Aku memang orang kampung. Baru minum sedikit udah teler. Ucap Jovita memegang kepalanya. Ia mulai mabuk. Non, ayo tidur di kamar Bibi. Kamu sudah mabuk. Biatin terpaksa membopong tubuhnya ke kamar. Karena baru minum sedikit saja, ia sudah mabuk. Jovita memang tidak kuat minum. Jangankan minum, kadang menghirup baunya saja, ia sudah mabuk darat. Saat Jovita masuk ke kamar Biatin, tidak berapa lama lagi, mobil Leon sudah tiba. Untungnya, Tony dan kawan-kawannya sudah menyudahi acara mereka. Mereka berpencar, ada yang shift untuk berjaga, ada yang sudah tidur saat Leon tiba. Suasana hening kembali. Leon langsung naik ke kamarnya, merebahkan tubuhnya di ranjang. Tetapi secapek apapun tubuhnya, ia tahu, ia pasti tidak akan bisa tidur kalau Jovita tidak ada di dekatnya. Itu juga alasan Leon sampai saat ini, kenapa mempertahankan Jovita. Hanya di dekat wanita itu saja, ia bisa tidur dengan nyenyak. Kalau tidak ada Jovita, ia akan mengalami mimpi-mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu, ia jadi takut, terkadang untuk menutup mata. Tetapi, mereka lagi ngapain? Leon melihatnya dari rekaman CCTV. Melihat dengan jelas keceriaan Jovita jika bersama anak buahnya yang bernama Tony. Melihat Jovita memetik gitar, melantunkan beberapa lagu, tertawa lepas, bercanda. Melihat itu, ia mengepal tangannya dengan kuat. Ia marah, hatinya terbakar, melihat Jovita sangat akrab dengan Tony. Baginya, Jovita adalah jimat tidur dan hanya miliknya.